siang anak-anak. Baiklah, saat ini kita akan belajar tentang teks editorial. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang teks editorial di beberapa minggu yang lalu. Tapi saat ini kita akan lebih spesifik lagi belajar tentang menyunting dan mengabstraksi teks editorial. Tapi sebelumnya Ibu Isaura mau bertanya dulu, apa itu teks editorial? Masih ingat? Nah, anak-anak, mungkin saja kalian sudah lupa tentang teks editorial. Ibu ingatkan kembali lagi ya, teks editorial yaitu teks yang berisi tentang pendapat pribadi seseorang, baik itu terkait isu atau terkait masalah yang faktual. Yang aktual ya maksud Ibu. Nah, aktual itu artinya apa? Yaitu dia betul-betul terjadi, dia memang sesungguhnya terjadi, dia memang masih jadi pembicaraan banyak orang, dia hangat untuk diperbincangkan. Dan isu-isu juga ada banyak. Isu-isu ada isu politik, ada isu ekonomi, ada permasalahan dan sebagainya. Nah, adik-adik, untuk menghasilkan teks editorial yang betul-betul sudah siap dibaca oleh si pembaca, maka teks editorial tersebut betul-betul harus yang pertama utuh, yang kedua dia bebas dari kesalahan, yang ketiga dia bebas dari kekurangan, dan yang terakhir dia sudah siap untuk ditampilkan. Pada saat ini lebih khusus kita akan belajar bagaimana cara menyunting dan mengabstraksi teks editorial. Lebih khusus menyunting teks editorial. Nah, ada 5 hal yang harus kamu ingat untuk menyunting teks editorial, yaitu kamu yang pertama harus ingat kamu perhatikan tata bahasanya. Yang kedua, kamu perhatikan ketelitian datanya, benar atau tidak itu data tersebut. Kemudian yang ketiga, kamu pastikan kelengkapan data, jadi tidak boleh ada yang hilang ya. Kemudian keempat, keterbacaan, betul-betul bisa dibaca oleh si pembaca. Dan kelima adalah legalitas. Menyunting teks editorial, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama tadi apa? Ya, tata bahasa. Jadi tata bahasa tersebut harus memiliki ejaan yang tepat. Kemudian dia memiliki kata bentukan. Selanjutnya dia memiliki bentuk ulang dan konjungsi. Konjungsi kata lainnya adalah penghubung. Nah, kata bentukan yaitu kata yang sudah dibentuk dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan tertentu. Bentuk ulang apa itu? Juga majemuk. Majemuk ada yang majemuk setara. Nah, bentuk ulang itu berarti dia ada tanda hubung atau dia ada garis datar ya di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak-anak, sayur mayur, kura-kura dan sebagainya. Nah, untuk majemuk artinya adalah kata penghubung ya. Majemuk itu artinya merupakan kata penghubung atau kata sambung. Majemuk setara yaitu setara, artinya sederajat ya. Jadi klausanya sederajat, dia disusun 2 atau lebih klausa. Nah, adik-adik, tadi kan Ibu sudah bilang bahwa tata bahasa dia ada ejaan tepat, kata bentukan, bentuk ulang, konjungsi, majemuk, juga ada majemuk setara. Nah, untuk ketelitian data, dia harus tentu ada data, dia harus tepat, harus benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah kelengkapan teks. Berarti teks tersebut harus lengkap, yaitu dia lengkap, dia mudah dipahami, dan juga mudah dimengerti. Dan yang keempat, dia ada keterbacaan, berarti teks editorial tersebut mudah dibaca. Jadi pada saat menyunting, mudah dibaca. Atau teks tersebut dia betul-betul terlihat, dia jelas, dia mudah dibaca, dan mudah dipahami. Yang terakhir, legalitas. Legalitas itu artinya dia validitas ya. Jadi validitas atau valid ini berkaitan juga dengan legalitas. Nah, apa itu valid? Dia itu benar, dia keabsahan, dan dia betul-betul ketika dibaca teks editorial tersebut, dia masuk logika berpikir. Jadi ingat ya, pada saat kamu menyunting, pastikan dia masuk logika berpikirmu.
Jadi sekali lagi ya, tata bahasa tadi untuk menjelaskan tata bahasa ada banyak. Jadi ada kata bentukan, ada bentuk ulang, ada ejaan tepat, konjungsi, majemuk ya. Nah, ada 6 hal yang Ibu jelaskan dalam penjelasan tata bahasa. Jadi penjelasan bagian pertama tadi tata bahasa itu ada banyak, yaitu yang pertama ejaannya harus tepat, yaitu dia harus menerapkan kaidah ejaan berbahasa Indonesia secara benar atau baku, atau dia menggunakan huruf kapital, huruf miring, penulisan kata, dan menggunakan pemakaian tanda baca, titik, koma yang benar. Kata bentukan itu artinya dia pengimbuhannya harus tepat dan dia terdapat pertalian yang teratur antara bentuk dan makna kata. Kemudian ada bentuk ulang. Bentuk ulang berarti mengulang kata. Jadi harus memperhatikan bentuk dan makna yang serasi atau dia sejalan. Misalnya kupu-kupu, berjalan-jalan, dan sebagainya. Selanjutnya konjungsi yang tepat. Konjungsi artinya, kata lain dari konjungsi adalah penghubung. Jadi ada hubungan antar bagian kalimat atau antar klausa yang tepat atau dia ditandai oleh penggunaan konjungsi yang pasti tepat, dan termasuk penggunaan tanda baca, perhatikan tanda titik koma atau tanda koma. Kalimat majemuk setara, kalimat ini pastikan harus memperhatikan kesejajaran atau kesetaraan yang tepat, karena setara berarti dia sejajar ya, sama rata begitu. Lanjut kalimat majemuk. Kalimat majemuk berarti dia gunakan ada banyak ya kalimat. Jadi gunakan secara tepat, kemudian digabungkan induk kalimat atau klausa bebas dan anak kalimat atau klausa terikat yang ditandai dengan adanya konjungsi atau kata penghubung yang tepat. Nah, tadi kan kalian sudah menyunting teks editorial, berarti sekarang masuk pada mengabstraksi teks editorial. Nah, apa itu abstraksi? Abstraksi itu berarti ikhtiar, jadi dia membuat karangan atau membuat laporan dan lain-lain. Atau abstraksi bisa juga disebut dengan ringkasan ya. Mengabstraksi berarti menyusun abstrak ya, tahu ya abstrak. Dengan demikian, mengabstraksi berarti membuat atau menyusun ringkasan suatu tulisan. Jadi anak-anak, kalian menyusun atau membuat ringkasan dari teks editorial tersebut. Itulah yang disebut dengan abstraksi, mengabstraksi. Nah, untuk mengabstraksi ada 5 hal yang perlu kalian ingat, yaitu bacalah teks secara keseluruhan. Jadi ketika kamu dapat teks editorial, kamu baca secara keseluruhan. Dan yang kedua, catat inti-inti permasalahan yang sedang dibahas. Ketiga, catat penjelasan tambahan yang diperlukan. Keempat, susun dalam bentuk singkat. Dan yang kelima, pastikan bahwa inti permasalahan tercakup semua. Oke adik-adik, demikianlah penjelasan tentang teks editorial, lebih khusus menyunting dan mengabstraksi teks editorial. Ibu harap kalian bisa mengerti apa yang dijelaskan. Berikut contohnya. Oke anak-anak, demikianlah penjelasan tentang teks editorial, di mana kalian akan menyunting dan mengabstraksi teks editorial. Ingat ya, jika kamu kebingungan atau kesulitan, jangan lupa personal chat dengan Ibu Isaurah. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.